Oke YouTube, welcome back to my channel. Balik lagi di channel pertanian dan teknologi pertanian. Di video kali ini aku akan men-share tentang salah satu tanaman di perkebunan ya. Ini perkebunan karet ya. Oke, tanaman karet adalah tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 30 tahun. Habitus tanaman ini merupakan pohon dengan tinggi tanaman mencapai 15 sampai 20 meter. Modal utama dalam pengusahaan tanaman ini adalah batang setinggi 2,5 sampai 3 meter, di mana terdapat pembuluh latek. Oleh karena itu, fokus pengelolaan tanaman karet ini adalah bagaimana cara mengelola batang tanaman ini seefisien mungkin. Nah, tanaman karet ini memiliki sifat gugur daun sebagai respon tanaman terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, atau seperti yang terjadi saat ini. Saat ini adalah musim gugur ya, atau musim kering ya. Nah, ini musim kemarau, biasanya daun-daun karet ini pada gugur semua ya. Dan kebanyakan batang dari tanaman karet sudah tidak terdapat daun ya. Tetapi ini adalah proses alami untuk mempertahankan hidupnya mereka ya di habitatnya, seperti itu. Tanaman karet juga memiliki sistem perakaran yang ekstensif atau menyerap cukup luas, sehingga tanaman karet dapat tumbuh pada kondisi lahan yang kurang menguntungkan. Nah, akar ini juga digunakan untuk menyeleksi klon-klon yang dapat digunakan sebagai batang bawah pada perbanyakan tanaman karet. Nah, untuk tanaman karet sendiri memiliki masa belum menghasilkan selama kurang lebih 5 tahun dan sudah mulai dapat disadap pada awal tahun ke-6. Nah, secara ekonomis tanaman karet dapat disadap selama 15 sampai dia berumur 20 tahun. Komoditas budidaya ini bukanlah tumbuhan flora asli Indonesia. Nah, pohon karet sendiri atau yang biasa disebut dengan para ini mempunyai nama Latin Hevea brasiliensis ya. Nah, ini berasal dari Brazil serta kawasan Amerika Selatan lainnya. Nah, pertumbuhan pohon karet sangat baik ketika berada di wilayah tropis. Nah, oleh sebab itu wajar saja jika sebagian besar negara produsen karet terbesar berasal dari Asia Tenggara. Nah, bagian yang dimanfaatkan dari pohon karet ialah getahnya yang didapat dari proses penyadapan. Nah, bisa kita lihat di depan. Nah, ini ada tanaman karet yang sudah disadap ya. Nah, sudah mengeluarkan tahnya ya. Nah, ini bisa kita lihat arah sadapannya juga ya. Oke, sekarang coba kita lihat alur dari penyadapannya ya. Nah, bagaimana sih kita membuat alur dalam penyadapan pohon karet ini? Ini terdapat banyak luka ya. Dari atas sini sampai bawah sini nih udah berapa kali dilakukan penyadapan ya. Untuk cara penyadapan pohon karet sendiri ini bisa kita lihat ya. Dilakukan dimulai dari kiri atas ke kanan bawah dengan sudut 300 derajat. Nah, untuk tebal irisan yang dianjurkan adalah, nah ini tebal irisannya ya, antara ini sampai yang di dalamnya ini sekitar 1,5 sampai 2 mm. Nah, sedangkan dalam irisan sadap sekitar 1 sampai 1,5 mm. Untuk waktu sadap yang baik kita lakukan pada pukul 5 sampai 7 pagi agar getah yang kita dapatkan dari pohon sadap ini lebih banyak ya. Nah, untuk pemeliharaan perkebunan karet
sendiri ini diperlukan agar pertumbuhannya dapat maksimal. Nah, untuk pohon karet sendiri mempunyai sangat banyak manfaat untuk sekitar kita ya. Nah, yang pertama untuk bidang industri. Ada banyak sekali hasil industri yang menggunakan bahan baku karet. Sebut saja industri ban yang memanfaatkan hasil olahan dari getah karet. Nah, tidak hanya itu, karet juga banyak dijadikan sebagai bahan baku industri sintetis untuk memproduksi barang-barang sehari-hari. Nah, yang kedua, untuk jasa lingkungan. Pohon karet juga berperan besar terhadap rehabilitasi dan reboisasi lahan. Hal itu dikarenakan tanaman ini memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik. Selain itu, tanaman karet juga mampu menyerap gas karbon dioksida yang menjadi bagian dari siklus oksigen, sehingga dapat mengurangi dampak dari rumah kaca. Oke, untuk manfaat yang selanjutnya yaitu untuk bahan makanan. Nah, getah karet ternyata juga bisa diolah menjadi makanan dengan mencampurkannya ke dalam kue, snack, dan masih banyak lagi. Hanya saja dalam mengolah getah karet diperlukan keterampilan yang khusus agar hasilnya menjadi lebih baik. Oke, mungkin itu video dari kami. Jika dirasa video-video dari kami sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share. Jika dirasa ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Dah.